welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, semuanya kami mau ngasih tutorial tentang cara uji korelasi dan regresi menggunakan aplikasi SPSS, yang mana tentunya menarik banget loh untuk kalian tonton. Nah, di sini kami mau memenuhi tugas final mata kuliah SPSS yang dibimbing oleh Ibu Winnie Dian Sapitri. Kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu Sri Mahmani, Alia Humairah, Anissa Fitri, dan Nur Afifah. Baik, pertama-tama kami akan menjelaskan secara singkat tentang uji analisis. Nah, analisis korelasi dan regresi. Korelasi adalah keeratan antara variabel. Dalam statistik, korelasi merupakan ukuran hubungan linear antara dua variabel. Analisis regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Tujuan analisis korelasi dan regresi ingin mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih, untuk memprediksi seberapa jauh pengaruh yang ada tersebut yang telah dianalisis melalui analisis korelasi. Syarat uji korelasi dan regresi. Syarat uji korelasi yaitu variabel bebas dan variabel terikat harus berupa data yang berskala interval. Sampel dalam penelitian harus homogen. Garis regresi merupakan garis linear. Syarat uji regresi yaitu valid dan benar, normal, dan linear. Analisis hubungan variabel korelasi dan regresi saling terikat. Analisis korelasi menyatakan derajat keeratan hubungan antara variabel, sedangkan analisis regresi digunakan dalam peramalan variabel dependen berdasarkan variabel independennya. Baik, kami akan menjelaskan cara mencari uji korelasi dan regresi. Nah, di sini kami mengambil contoh soal dari hubungan tinggi badan dan terhadap berat badan. Jadi di sini kita pertama-tamanya membuka aplikasi SPSS. Nah, ini tampilan dari aplikasi SPSS-nya. Setelah itu kita tekan variable view. Setelah variable view, namanya kita tulis X. Di desimal kita nolkan. Di labelnya kita taruh tinggi. Nah, di yang kedua kita taruh Y. Di desimalnya di nolkan juga. Di label kita taruh berat. Nah, setelah semuanya udah ditulis, kita buka data view. Kita taruh data yang udah kita copy paste tadi. Setelah datanya udah kita copy, langsung kita buka analyze. Setelah itu tekan correlate, tekan difference. Setelah itu tinggi dan berat badan masukkan ke variabel. Setelah itu tekan OK. Nah, ini adalah data korelasinya. Setelah itu kita balik lagi ke SPSS untuk menentukan regresinya. Nah, ini kita kan udah menentukan udah ada datanya juga. Jadi kita tekan ke analysis lagi. Tekan regression. Kemudian linear. Kemudian masukkan tinggi badan ke independent. Dan berat badan ke dependent. Selanjutnya tekan statistik. Kemudian centang Darwin-Watson dan collinearity diagnostik. Dan lalu tekan continue, tekan save, kemudian centang US standard Gauge, tekan continue, kemudian tekan float, dan setelah itu masukkan spreadsheet ke kolom Y dan jepret ke kolom X. Nah, setelah itu tekan continue, lalu OK. Nah, ini adalah data-data yang udah kita cari. Ini berarti sudah lengkap. Langsung ke bawah, ada semua data-datanya di sini. Jadi di sini yang paling penting adalah output bagian pertama.
atau variabel bagian pertama. Variabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel tinggi badan sebagai independen dan berat badan sebagai dependen. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Dan bagian kedua atau variabel yang kedua ini menjelaskan tentang besarnya nilai korelasi. Dari output ini dapat diperoleh nilai koefisien. Jadi di sini kita bisa melihat nilai sinc-nya ada 0,06. Dari data ini dapat kita ketahui bahwa nilai sinc-nya adalah 0,06. Jadi di sini tidak ada pengaruh berat badan terhadap tinggi badan. Dan di bawahnya lagi ada nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata, standar deviasi, dan nilai N. Di sini predicate volume minimumnya ada 47,03, maksimumnya ada 73,61, nilai rata-ratanya ada 57,00, dan standar deviasinya ada 7,105, dan nilai N-nya atau nilai keseluruhannya adalah 20. Dan kita bisa melakukan uji kolerasi dengan cara seperti ini ya teman-teman. Jadi ini semua dapat menguatkan hasil penelitian yang kita teliti, dan kita bisa mengetahui apakah ada hubungan tinggi badan terhadap berat badan.